Selain binatang pemangsa, terdapat pula sejumlah tumbuhan yang berburu dengan cara mengagumkan. Salah satunya adalah tumbuhan pemangsa serangga, Venus, yang menangkap dan memakan serangga yang hinggap padanya. Tumbuhan ini menarik perhatian serangga dengan warna merah daunnya yang menawan, sesuatu yang ia sama sekali tak sadari. Serangga ini tergoda oleh aroma sedap yang dihasilkan kelenjar-kelenjar di sekitar dedaunan, dan hinggap di atas tumbuhan tanpa ragu. Saat mendekati sumber makanan, ia menyentuh rambut-rambut yang tampak tak berbahaya pada permukaan tumbuhan ini. Ketika merasakan sentuhan serangga, tumbuhan ini mendadak menutup rapat daun-daunnya. Terjepit di antara dedaunan, serangga ini menyebabkan daun mengapit semakin erat akibat kepakan sayapnya yang menyentuh rambut berulang-ulang. Tumbuhan ini lalu mengeluarkan cairan pelarut daging. Dalam sekejap, ia melumatkan mangsanya menjadi seperti bubur dan kemudian memakannya. Tumbuhan menutup daunnya lebih cepat dibanding gerakan tercepat menutupnya jari jemari tangan manusia. Seringkali manusia tak mampu menangkap seekor lalat yang hinggap di telapak tangannya, tapi alat perangkap Venus melakukannya dengan mudah. Lalu, bagaimana tumbuhan yang tak memiliki otot atau kerangka ini mampu melakukan gerakan kilat? Terdapat sistem listrik yang sangat rumit dalam alat perangkap Venus. Efek mekanik akibat sentuhan serangga diteruskan ke reseptor di bawah rambut-rambut tumbuhan ini. Sinyal-sinyal listrik yang dikirim oleh reseptor lalu dibawa ke sel-sel motorik yang menyebabkan daun melakukan gerakan mendadak. Dan akhirnya mekanisme ini diaktifkan untuk menangkap serangga. Segera setelah sel-sel motorik sempurna ini menerima rangsangan listrik, mereka merubah konsentrasi air dalam tubuh mereka. Sel-sel bagian dalam alat perangkap mengeluarkan air dari tubuhnya dan menyusut. Peristiwa ini mirip balon mengempis. Sebaliknya, sel-sel bagian luar alat perangkap menyerap kelebihan air dan mengembang. Proses ini terjadi secara cepat sehingga tumbuhan menutup daunnya dengan kecepatan tinggi. Di samping itu, kelenjar pencerna pada perangkap juga diaktifkan. Akibat rangsangan, kelenjar ini mengeluarkan cairan untuk melumatkan serangga perlahan-lahan. Meski sangat ampuh untuk melarutkan protein, cairan kimia ini tak membahayakan daun-daun pada alat perangkap Venus. Begitulah, Venus menyantap bubur mangsanya yang telah berubah menjadi semangkuk sup kaya protein. Seusai makan, mekanisme yang sebelumnya membuat alat perangkap menutup, kini bekerja sebaliknya untuk membukanya. Untuk mengaktifkan perangkap, rambut-rambutnya harus disentuh 2 kali berturut-turut. Akibat mekanisme aksi ganda ini, alat perangkap tak pernah menutup tanpa tujuan. Misalnya, perangkap tak menjadi aktif ketika setetes air hujan jatuh mengenainya. Di sini, hal yang terpenting adalah bahwa pemburu ahli ini tak memiliki otak atau semisalnya, sehingga tak mampu berpikir. Sungguh, tumbuhan ini tak menyadari kemampuan luar biasanya ini, yang memungkinkannya untuk berburu. Semua ini memperlihatkan adanya sistem yang memiliki ketepatan akurat, ilmu dan desain pada bagian-bagiannya yang terkecil. Tidak dipertanyakan lagi. Asal-usul desain semacam ini tak mungkin dijelaskan sebagai kebetulan atau kejadian alamiah biasa. Jelas bahwa pencipta Maha Agung yang mengatur seluruh alam inilah yang memberi tumbuhan Venus kemampuan tersebut. Inilah ciptaan Allah yang tiada bandingnya. Dalam sebuah ayat Al-Quran dinyatakan, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Tumbuhan sanju Afrika Selatan tumbuh di tanah tandus.
dan bahkan di areal semi gurun pasir. Ia diciptakan dengan kemampuan berburu yang sangat menarik, yang memungkinkan tumbuhan ini mendapatkan sari makanan yang tidak mungkin didapatkannya dari tanah dengan cara lain. Daun-daun tumbuhan ini dipenuhi rambut merah panjang. Ujung rambut ini dilapisi oleh cairan yang sangat kental dengan bau khas yang menarik perhatian serangga. Serangga yang pergi menuju sumber bau ini akan menempel lekat pada rambut dan berusaha melepaskan diri dari salah satu perekat terkuat di dunia ini. Saat serangga berjuang untuk lepas, daun panjang ini melipat ke bawah untuk menjepit serangga lebih erat. Segera setelah tumbuhan menjepit mangsanya, ia mencerna serangga perlahan-lahan dan memperoleh protein esensial bagi tubuhnya. Setelah mencerna seluruh bagian serangga yang dapat dimakan, tumbuhan sanyu membuka dan memasang perangkapnya lagi. Sungguh menarik bahwa perekat kuat yang menahan serangga agar tidak lepas tidak menghambat gerakan tumbuhan ini sama sekali. Tumbuhan yang tak dapat bergerak dari tempatnya, tapi dilengkapi dengan kemampuan mengagumkan ini adalah bukti nyata adanya penciptaan khusus. Sistem yang merupakan hasil ilmu maha luas ini tak mungkin dijelaskan melalui peristiwa kebetulan. Manusia yang berakal tak akan berpikir bahwa tumbuhan sendirilah yang menemukan sistem ini. Karenanya, keberadaan dan keluasan ilmu sang pencipta yang memberi kemampuan ini pada tumbuhan sanyu sangatlah jelas. Semua tumbuhan mendapatkan makanan melalui sistem yang diciptakan secara khusus oleh Allah untuk mereka. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata.